Assalamualaikum Pak Rolis. Waalaikumsalam Pak Hakim. Dipun Gimana kabarnya, kabari? Pak? Kabarnya alhamdulillah baik. Pak Hakim bagaimana? Kalau saya kabarnya baik, Pak. Cuman ya ini sedikit ada perlu dengan Bapak ini. Monggo, Jadi pripun saya Pak ingin Hakim? bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Pak, di kelas saya. Karena saya ini kan sebagai wali kelas Oke. 9, jadi ya pengen bercerita banyak dengan Bapak. Oke Pak Hakim. Apa yang mau Bapak ceritakan? Monggo. Ya. Oke. Jadi begini Pak Rolis, jadi akhir-akhir ini ada beberapa anak wali saya Pak, ya beberapa, mungkin sekitar 4 anak. Ini anak-anaknya itu kurang sopan Pak kepada saya. Oh begitu. Jadi anu ya Pak ya. Ya kemudian gini Pak, ini kan ada anak-anak yang Bapak harapkan itu dari obrolan ini kita hari ini itu apa Pak? Gitu. Ya, Ya, saya biar sih, enak gitu loh Pak. saya mengharapkan sih dari obrolan kita hari ini itu dapat mencarikan solusi dari permasalahan saya tentang bagaimana sih membuat anak-anak yang tadinya kurang sopan kepada saya menjadi anak-anak yang lebih sopan, lebih santun, apalagi kepada orang tua, kepada guru, pengen saya itu begitu, Pak. Oh begitu nggih, baik Pak Hakim. Insyaallah nanti kita saling bertukar pikiran nggih Pak Hakim nggih. Kemudian gini Pak Hakim, kira-kira yang membuat murid-murid Bapak itu loh kurang sopan itu kira-kira menurut Bapak apa begitu? Begini ya Pak ya. Jadi saya itu sebagai wali kelas, terutama dan sebagai guru mata pelajaran ini, terutama untuk wali kelas saya itu Pak, anak wali saya itu memposisikan diri saya itu sebagai teman bagi mereka. Jadi murid-murid saya, anak wali saya itu biar akrab Pak dengan saya. Jadi anak-anak itu tidak canggung kepada saya. Jadi saya itu memposisikan diri saya itu seperti temannya dia gitu. Tetapi malah ada beberapa anak ini malah tidak sopan Pak kepada saya. Padahal kalau yang di kelas-kelas yang dulu Pak, itu anak-anaknya malah bagus. Saya seperti teman mereka, tapi ya mereka tetap sopan, tetap santun. Tapi untuk kelas yang ini di kelas 9 ini kok ada yang berbeda, ada beberapa anak itu yang gimana Pak ya, jadi ada beberapa anak itu yang nggak sopan betul dengan saya. Bahkan selalu kayak meremehkan gitu loh Pak. Oke, oh begitu Pak Hakim ceritanya. Terus kemudian sampai saat inilah Pak, kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak menurut Pak Hakim agar anak-anak itu bisa sopan kepada panjenengan begitu Pak? Jadi kalau menurut saya gitu Pak ya, saat ini saya sudah berusaha merubah Pak, jadi dari yang posisi saya sebagai teman ini saya rubah memposisikan diri saya itu sebagai manajer. Jadi saya lebih tegas, kemudian saya lebih bijaksana dalam berbicara di kelas. Jadi saya itu berusaha memposisikan diri saya itu sebagai manajer Pak. Kemudian di kelas juga saya sudah mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas. Begitu, ini udah luar biasa Pak. Saya sependapat ini dengan apa yang disampaikan Pak Hakim ini ya. Kemudian gini Pak Hakim, ini apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi itu Pak? Ya seperti tadi Pak, jadi untuk mengatasi itu juga saya sudah berusaha Pak ya. Jadi memposisikan diri saya sebagai manajer, lebih tegas, lebih bijaksana di dalam kelas. Kemudian saya juga sudah mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan yang sudah dibuat di kelas itu saya minta ke anak-anak untuk diyakini dan diterapkan dalam kehidupan di sekolah, dalam belajar, kemudian keyakinan-keyakinan tadi itu juga sudah ditempel juga Pak di dalam kelas. Jadi anak-anak saya wajibkan untuk lebih
memunculkan kesadaran dalam dirinya Pak dari keyakinan kelasnya itu. Luar biasa, ini mantap sebenarnya Pak ini. Hubungan dengan tersebut ya Pak ya. Kira-kira Pak ini yang kan sudah Bapak sudah sedikit melakukan sesuatu ya tentang mengatasi masalah itu. Kemudian begini Pak, kan andai kata itu ya dari skala 0 sampai 10 begitu Pak ya. Itu kira-kira tujuan yang ingin Bapak capai itu sekarang saat ini tuh sampai pada titik mana Pak dari skala tadi Pak? Kalau dari yang sudah permasalahan yang terjadi nih Pak, jadi rencana yang sudah saya coba terapkan, mungkin saat ini saya berada di skala 8 Pak. Oh, 8 gitu. Cuman kan kalau pengennya kan mencapai skala 10 kan Pak. Luar biasa ini Pak. Kemudian gini Pak, itu kan Bapak sudah menilai menurut Bapak skala 8 itu Pak ya. Coba bisa jelaskan bagaimana Pak tuh? Sampai ya, kalau, 8 itu Pak. Kalau menurut saya Pak, ya, saya kenapa kok dengan percaya diri bilang skala 8, ya, karena kan saya sudah berusaha merubah Pak. Dari posisi saya tadi yang tadinya sebagai teman, sudah berubah menjadi berusaha menjadi posisi skala manajer Pak, atau menjadi seorang manajer, kemudian lebih tegas, lebih bijaksana, kemudian saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas, ya. Namun ya saya merasa itu masih belum optimal Pak, masih perlu ditingkatkan lagi. Ya. Mungkin rencana saya Pak, saya itu mungkin perlu kolaborasi Pak nantinya Pak, dengan guru bimbingan konseling, biar anak-anak wali saya nantinya itu bisa mendapatkan bimbingan konseling secara khusus dari guru BK Pak. Oh gitu Pak, luar biasa itu Pak, dengan kolaborasi itu bagus sekali Pak. Kemudian gini kan tadi Bapak mengatakan masih punya target gitu lagi. Kira-kira ini Pak dalam ya mungkin 1, 2, 3 atau 4 minggu lah gitu. Target Bapak itu ke depannya gitu ya. Menurut skala tadi mendapatkan poin berapa Pak? Targetnya Pak Hakim gitu. Kalau target nanti pengennya 10 Pak. Wah luar biasa. Harus optimis Pak. Jadi kan kalau skala 8 saya masih belum puas. Saya pengennya itu skala yang optimal yaitu 10. Jadi makanya tadi kan saya bilang saya akan membuat kolaborasi antara wali kelas dengan guru BK. Oh, begitu. Iya, itu luar biasa loh Pak. Dengan kolaborasi, dengan target yang 10 itu juga luar biasa sekali Pak Hakim. Ini ya. Kemudian gini, kan dari tadi 8, sekarang mau mencapai 10. Jadi kira-kira Pak Hakim itu akan melakukan rencana apa lagi supaya dapat mencapai tujuan tersebut Pak Hakim? Yes. Mungkin ke depan yaitu tadi Pak, yang pertama ya saya akan melakukan kolaborasi dengan guru BK, meminta ke guru BK itu membuat jadwal secara khusus Pak ke anak wali saya, biar anak-anak ini dilakukan bimbingan konseling, biar anak-anak ini tumbuh potensinya Pak. Jadi yang menjadi permasalahan siswa, yang menjadi potensi siswa, tidak cuma saya juga yang mengetahui, tapi juga dari guru BK. Kemudian juga saya akan berkolaborasi juga Pak dengan kepala sekolah, karena kaitannya dengan sopan santun. Mungkin saya meminta kepala sekolah untuk bisa meningkatkan budaya positif 5S Pak di sekolah. Karena budaya 5S ini kan penting Pak. Jadi salam, salim, sopan, santun. Ini nantinya dampaknya ini bisa dirasakan bagi seluruh warga sekolah. Mungkin itu. Oh, bagus sekali ini Pak. Bagus sekali, saya setuju sekali ini Pak. Dengan rencana Bapak cukup kompleks ya. Itu luar biasa Pak Hakim. Kemudian Pak Hakim ini kan semangatnya sudah tinggi nih ya Pak Hakim. Sudah punya semangat memberikan yang terbaik untuk murid ini. Ini cukup luar biasa Pak Hakim. Kemudian ini, lalu komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi itu apa aja gitu Pak, komitmennya Pak? Ya kalau saya sih berkomitmen akan terus menerapkan Pak rencana yang sudah saya buat, saya rancang. Kalau sudah dirancang kan harus diterapkan Pak. Betul, betul. Kemudian
dievaluasi dari kegiatan itu, apakah ada kekurangan. Kalau ada kekurangan kan perlu perbaikan. Kemudian kalau yang bagus ya lebih ditingkatkan lagi. Kemudian perlu kolaborasi Pak dengan guru, kepala sekolah, supaya budaya positif di sekolah itu bisa terus ditingkatkan, tidak cuma 5S, kalau bisa kan sampai 7S Pak. Kan banyak sekali. Kemudian kemarin juga saya sempat ngobrol-ngobrol dengan teman juga kan, bagaimana sih kita itu meningkatkan. Kalau cuma 5S kan paling tidak kita juga bisa menerapkan TTM Pak. Kemarin saya ngobrol-ngobrol juga dengan kepala sekolah gitu, TTM, tolong, terima kasih gitu kan, perlu juga ditanamkan ke budaya positif di anak-anak. Jadi itu komitmen saya, itu saya akan berusaha menerapkan apa yang sudah saya rancang semaksimal mungkin Pak. Mungkin itu. Luar biasa Pak Hakim, itu komitmen yang luar biasa Pak Hakim itu ya. Dalam membuat rencana itu memang harus disertai dengan semangat dan komitmen yang tinggi Pak Hakim. Ya semoga gini Pak Hakim ya, apa yang menjadi rencana Pak Hakim, apa yang menjadi komitmen Pak Hakim tadi, semoga sukses dalam meningkatkan sopan santun ya Pak ya, pada kelas, kemudian pada sekolah yang Bapak ampu. Jadi murid-murid itu memiliki sopan santun dan budaya positif di sekolah. Luar biasa. Terima kasih Pak Roleh atas waktunya. Semoga kita ini bisa menjadi guru yang dapat memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kita dan mencetak anak-anak kita menjadi generasi yang lebih beradab, lebih sopan, lebih santun kepada orang tua, dan menjadi generasi-generasi yang berprestasi. Amin, amin Pak. Oke, mungkin itu aja Pak Roleh, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Dari obrolan ini saya bisa mendapatkan solusi. Jadi apa yang sudah Bapak dari obrolan kita hari ini sangat berharga Pak buat saya. Jadi saya bisa belajar, bisa mengutarakan rencana-rencana saya. Jadi saya bisa mengetahui solusi dari permasalahan saya. Iya, sama-sama belajar Pak. Iya, sama-sama Pak. Mungkin itu aja Pak. Saya izin pamit. Assalamualaikum Pak Roleh. Waalaikumsalam Pak. Monggo.